Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur buat berkat-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, Roh Kudus, terangi hati kami hingga kami mampu untuk memahami, mampu untuk mengerti, mampu untuk merenungkan, bahkan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau katakan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Hari ini kita masih belajar tentang kebenaran firman Tuhan dalam seri khotbah tidak tergoyahkan. Tentunya akan seri khotbah ini akan ada beberapa tema, ya. Kita sudah belajar tema dalam beberapa minggu lalu, ya 2 minggu lalu. Kita dapat menjadi kuat selama serangan rohani. Kemudian minggu lalu kita belajar kita dapat menjadi pemenang selama pencobaan. Nah, hari ini subtemanya adalah kita dapat menjadi tegar selama kecaman. Ya, mari kita baca di dalam Roma 8 ayat 33. Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, kita sudah tahu iblis adalah penipu. Iblis licik, oportunis. Iblis menggoda, iblis mengalihkan perhatian dan menimbulkan keraguan. Tetapi ini bukan satu-satunya hal yang penting dalam resumenya iblis, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena iblis juga adalah pendakwa. Mari kita buka dalam Wahyu 12 ayat 10. Iblis juga adalah pendakwa. Pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Itu kerjaannya iblis. Iblis itu mendakwa. Seringkali dengan dakwaan yang salah. Iblis atau setan akan memfitnah kasih Allah di dalam pikiran kita dan membangun argumen yang keras terhadap kita di dalam hati kita sendiri. Iblis mengambil apapun yang Allah katakan secara spesifik tentang siapa kita di dalam Kristus, dan kemudian iblis meluncurkan sebuah campaign atau serangan, ya, untuk meyakinkan kita tentang hal yang sebaliknya. Itulah pekerjaan iblis. Iblis senang sekali memutar kebenaran. Iblis membuatnya menjadi terbalik, memasukkan tanda tanya di setiap di mana Allah telah menetapkan titik bagi kita. Mengabaikan siapa kita sekarang dan berusaha meyakinkan kita bahwa kita masih diri kita sebelum kita mengenal Kristus. Itulah pekerjaan iblis. Taktik iblis itu beracun. Iblis akan salah mengutip Alkitab di luar konteks, berharap supaya kita tidak bisa menangkap, ya, kebenaran firman Tuhan. Iblis akan menyampaikan kebenaran yang tidak seimbang, menyatakan bahwa upah dosa kita adalah maut, ya, tetapi tidak menyebutkan bahwa karunia Allah bagi kita adalah hidup yang kekal melalui Yesus Kristus. Setan atau iblis akan mengayunkan pemikiran kita kepada yang ekstrim, menghadirkan semua hukum tanpa kasih karunia, atau mengangkat kasih karunia sebagai alasan untuk kembali berbuat dosa atau untuk kembali ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudaraku, iblis menaruh dalam pikiran kita bahwa karena kasih karunia maka kita bisa bebas berbuat dosa. Kita buka dalam Roma 6 ayat 1 sampai dengan 3. Roma 6 ayat 1 sampai dengan 3. Ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Nah, ini iblis menaruh dalam pikiran kita bahwa karena kasih karunia maka kita bisa bebas berbuat dosa. Ini adalah pemikiran yang sesat, Bapak Ibu Saudaraku. Dan pemikiran ini yang ditabur oleh iblis. Iblis licik.
Ya. Dan halus, secara halus dia membuat dirinya tidak diketahui. Bapak Ibu Saudaraku, jika iblis membunyikan pintu depan kita berpakaian seperti setan dan menawarkan kita sebuah amplop ya, yang basah dengan tulisan kebohongan untuk dipercaya yang tertulis di sampulnya, saya yakin kita akan kunci pintu kita. Ya, kemudian mungkin kita akan buka Alkitab kita di dalam Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ya kan? Dan mengatakan kepada iblis agar turun, diusir iblisnya. Kalau iblis datang seperti itu. Jadi iblis itu tidak datang seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Iblis itu datang dengan menyamar sebagai utusan yang dipercaya. Sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14 katakan seperti ini. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Wow, bayangkan. Iblis mengemas ulang pesannya bukan seperti iblis. Tetapi seolah-olah itu adalah pemikiran brilian kita sendiri. Nah, itu iblis bisa bekerja seperti itu. Ya. Iblis akan menghadirkan kebohongan kepada kita. Ya. Seolah-olah kita menemukan rahasia tentang diri kita yang tidak disadari atau dimengerti oleh orang lain di dunia. Hanya kita saja yang mengerti. Lalu iblis akan memutar ulang pesan pada lingkaran kutukan yang memuatkan untuk membuat kita sedih. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita tidak menyadari apa yang sedang terjadi, kita akan merasa seperti menelan apa yang iblis sajikan, meskipun itu kebalikan daripada firman Tuhan, daripada apa yang firman Tuhan katakan. Ini yang dilakukan oleh iblis, Bapak Ibu Saudaraku. Ini yang ditanamkan oleh iblis, yaitu bagaimana kita menjadi seorang pecundang. Bagaimana kita tidak akan pernah berarti apapun. Bagaimana kita tidak pernah bisa diampuni. Bagaimana kita tidak dikasihi. Bagaimana kita tidak dapat dipakai menjadi alat Tuhan. Ini yang ditanamkan terus oleh iblis. Lalu iblis mencoba menunjukkan kegagalan di masa lalu kita. Setengah fakta dan perasaan takut sebagai bukti bahwa apa yang iblis katakan kepada kita pasti benar. Mungkin ada dari kita yang berkata, lah, tapi itu kedengarannya benar bukan? Terutama kalau misalnya itu kata-katanya cocok dengan apa yang kita rasakan. Dan kita bisa mengingat 1 atau 2 pengalaman yang mungkin mendukungnya. Nah, sekarang adalah saat di mana kita harus membuat keputusan, Bapak Ibu Saudaraku. Percaya atau tidak, dan sadar atau tidak. Saat kita mempercayai kebohongan iblis, itu sama saja dengan kita melepas baju besi kita, baju besi perlindungan kita di dalam pertempuran, dan membiarkan musuh ya menembakkan panah berapi langsung ke badan kita, ke kepala dan hati kita. Jadi setiap kebohongan yang kita terima dari iblis, itu akan sangat menghancurkan kita. Perbudakan, kebingungan akan membawa kita dalam depresi. Dan jika argumen dan bukti yang ada di kepala kita itu tidak berakar, maka iblis dapat dengan mudah mempekerjakan orang-orang di sekitar kita untuk memperkuat pesannya, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kepentingan iblis ini. Nah, iblis tahu bahwa kata-kata menjatuhkan yang disampaikan dengan tepat waktu dari seseorang yang kita kenal pada waktu yang tepat dapat melakukan trik tersebut. Ini sama seperti yang dibuktikan oleh Ayub. Kita harus sadar bahwa iblis akan secara strategis mencoba memakai orang-orang di mana kita tidak menaruh curiga sebagai juru bicaranya iblis, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka bisa saja orang dekat kita. Ya, mereka baik, memiliki hubungan yang saling percaya dengan kita. Tapi perhatikan, jika bibir seseorang tidak terkendali, dan jika orang itu bisa membuat kita marah atau frustasi, iblis akan dengan mudah mencoba menanamkan naskah yang tidak benar dalam hidup kita. Ini seperti kondisi kita siap untuk ditembak dan dibidik. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, dan jika kita sebagai pendengar dalam kondisi tidak berjaga-jaga, dan identitas kita saat ini tidak didasarkan oleh iman kepada Kristus, maka segala sesuatunya dapat dengan cepat memperburuk atau melemahkan. Kalau kita lihat dalam Yakobus 3 ayat 5 sampai dengan 6. Yakobus 3 ayat 5 sampai dengan 6.
Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Betapa hebatnya api dapat berkobar dari percikan kata-kata yang ceroboh, Bapak Ibu Saudaraku. Dari kata-kata yang ceroboh banyak hati yang hancur. Ya, pertengkaran pecah, kepahitan timbul. Disinilah hubungan berputar-putar. Disinilah perkawinan bergumul dan keluarga bisa berantakan. Bahkan gereja-gereja besar bisa hancur ketika para pemimpin tidak tahu siapa mereka di dalam Kristus. Ini adalah peperangan rohani. Dan orang-orang sering tidak mengenalinya sampai semuanya terlambat. Hati-hati terhadap kata-kata, terhadap kecaman. Bapak Ibu Saudaraku, dalam hidup kita, penting sekali untuk tetap memakai baju zirah rohani kita. Dan menyaring di telinga kita, ya, untuk mengetahui apakah kata orang-orang itu berasal dari Roh Kudus atau berasal dari daging. Apakah kata-kata yang keluar dari seseorang kepada kita itu berasal dari tahta surga atau dari lubang neraka? Bapak Ibu Saudaraku, saya mau sampaikan, tidak peduli seberapa penuh kasih orang itu kepada kita, seberapa banyak sebijaksana apa mereka, ya, atau dihormatinya seseorang, mungkin sebagai pendeta, mungkin sebagai hamba Tuhan. Tapi kata-kata mereka tidak boleh secara instan dicerna sebagai kebenaran Injil. Tolong perhatikan baik-baik. Kata-kata saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta yang berkhotbah hari ini, tidak boleh secara instan Bapak Ibu Saudara mencerna itu sebagai kebenaran Injil. Perhatikan. Uji setiap kata-kata yang keluar. Amin. Perhatikan apa yang Yesus lakukan di kota Kaisarea Filipi. Dalam satu momen bersejarah, Petrus dengan berani menyatakan Yesus sebagai Mesias dan anak Allah. Ya, di dalam Matius 16 ayat 16 dikatakan gini, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow, ini jelas, clear, kokoh. Dan Yesus segera mengerti, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kata-kata Petrus saat itu berasal dari Allah. Dan Yesus memuji Petrus di depan murid-murid yang lainnya. Yaitu ada tertulis dalam Matius 16 ayat 17 sampai dengan 20. Tetapi, ada tetapinya. Tampaknya dalam napas berikutnya, Petrus yang sama membiarkan mulutnya bergerak liar. Menyatakan bahwa Yesus tidak akan pernah mati di atas kayu salib. Yesus dengan cepat mengetahui sumber pernyataan ini dan segera menegur Petrus yang saat itu menjadi juru bicara setan. Perhatikan baik-baik. Pada saat di satu titik dia menjadi corongnya Tuhan. Tapi satu titik dia juga menjadi juru bicaranya iblis. Kita baca dalam Matius 16 ayat 21 sampai dengan 23. Ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Perhatikan ayat 22. Matius 16 ayat 22. Tetapi Petrus menaruh Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23, 16 ayat 23, Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Wow. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, Yesus mencontohkan ketajaman membedakan yang menakjubkan di sini. Memikirkan bahwa dalam satu waktu seorang bisa menjadi sumber kebenaran dan semenit kemudian menjadi sumber beracun. Dan ini terjadi. Pengalaman ini seharusnya tidak hanya mengisyaratkan bagaimana kita mendengarkan, tetapi bagaimana kita berbicara. Setiap kita dapat menjadi berkat berjalan satu waktu dan meracuni pada momen berikutnya kalau kita tidak bisa menjaga lidah kita. Amin. Sekarang mari kita bawa ini ke tingkat selanjutnya. Bagaimana kalau kita sedang menanggapi kritik, teguran atau tuduhan palsu
Ya, dapat mengungkapkan seberapa kokoh kita dalam identitas kita dalam Kristus. Dan seberapa besar kita dipersenjatai dalam pertempuran rohani. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Ketika sebuah bom kata-kata dijatuhkan pada kita, pertanyaannya adalah bagaimana kita menanggapinya. Apakah kita cenderung menanggapi kritik dengan baik atau menerimanya dengan keras? Apakah kita cerdas atau hancur? Apakah kita mendengarkan dan belajar atau meronta-ronta dan berantakan? Apakah minggu kita pernah dibajak oleh satu hal negatif yang seorang katakan tentang kita? Dan saya mengalami hal ini, Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus ingat bahwa kritik dan pelecehan kata-kata pada akhirnya akan datang kepada kita semua. Siap atau tidak siap. Semua orang-orang hebat di Alkitab sangat dikritik. Saudara-saudara Yusuf dalam perjanjian lama tidak mau menyapa Yusuf dengan ramah. Kejadian 37 ayat 4. Ya, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Itu Yusuf dalam perjanjian lama. Musa dalam waktu 3 hari setelah perayaan karena terbelahnya Laut Merah, di mana dia sudah melakukan mujizat, dikelilingi oleh paduan suara para pengecut, mereka menyerang Musa dengan kata-kata karena tidak memiliki air minum segar yang siap dan tersedia di padang gurun. Kita bisa buka dalam Keluaran 15 ayat 23 sampai dengan 24. 15 ayat 23. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Ayat 24. Keluaran 15 ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Perhatikan, Musa pun menerima kata-kata yang diserang oleh barisan pengecut ini. Ayub, teman-teman Ayub menolak untuk mempercayai apapun selain gagasan bahwa musibah yang dialami Ayub adalah karena hukuman ilahi untuk dosa tersembunyi yang tidak diungkapkan oleh Ayub. Itu Ayub. Daud dikutuk sebagai orang dursila di dalam 2 Samuel 16 ayat 5 sampai dengan 8. Elia dilabeli sebagai yang mencelakakan Israel. 1 Raja-Raja 18 ayat 17. Paulus diikuti dari kota ke kota oleh para penuduh. Dan itu ada di perjanjian baru. Dan Yesus mungkin lebih dari yang lainnya. Yesus dituduh dan dikritik oleh keluarganya sendiri. Pengikut Yesus yang berubah-ubah dan musuh-musuhnya yang iri. Bahkan keluarganya sendiri katakan Yesus tidak waras dalam Markus 3 ayat 21. Ya. Ahli Taurat mengatakan kepada Yesus, dia menghujat Allah. Matius 9 ayat 3. Engkau kerasukan setan. Ya, itu dikatakan kepada Yesus. Ya, Yesus dikatakan seorang pelahap dan peminum di dalam Matius 11 ayat 19. Bapak Ibu Saudaraku, selama perjalanan Yesus ke salib, serangan makin meningkat. Ya, serangan makin meningkat. Orang-orang mengucapkan kesaksian palsu kepada Yesus. Kesaksian yang tidak sesuai satu dengan yang lainnya. Markus 14 ayat 56. Ya. Kemudian mereka meludahi muka Yesus dan meninju Yesus. Matius 26 ayat 67 sampai dengan 68. Dan mereka juga katakan mengejek orang lain, ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Itu bentuk-bentuk hujatan. Itu bentuk-bentuk kecaman. Itu bentuk-bentuk sebuah penghinaan. Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita melihat polanya di sini? Ini yang kita mau ambil. Sebagai orang percaya kepada Kristus, kita berasal dari garis keturunan panjang korban pelecehan verbal. Kritik dan tuduhan palsu masuk ke wilayah tersebut. Oleh karena itu hari ini kita belajar, itu semua harus diantisipasi. Ya. Jangan terkejut, kata Petrus. Ya. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi atas kamu. 1 Petrus 4 ayat 12. Jikalau mereka telah menganiaya aku, kata Yesus kepada muridnya, mereka juga akan menganiaya kamu. Yohanes 15 ayat 20. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC di mana berada. Yesus menunjukkan bahwa sebenarnya
Jika tidak ada yang mengkritik kita, itu adalah pertanda buruk. Betul. Yuk kita baca dalam Lukas 6 ayat 26. Celakalah kamu, Lukas 6 ayat 26. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Jadi percaya atau tidak Bapak Ibu Saudaraku, ya, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, kita seharusnya benar-benar benar-benar mengharapkan kritik yang tepat dari dunia sebagai tanda bahwa kita berada di jalur yang benar. Amin. Tapi bagaimana kita seharusnya menanggapi hal ini? Ketika seseorang menyerang kita, mengkritik kita, atau bahkan memfitnah kita, yang melakukan kecaman-kecaman terhadap kita, yang harus kita lakukan adalah kenakanlah perlengkapan senjata kita, ketopong pengetahuan tentang keselamatan kita, baju jirah kebenaran Allah, perisai iman percaya kita kepada firman Tuhan, beristirahatlah dalam kasih anugerah dan penerimaan dari Bapa kita. Kemudian ketika kritik menghampiri kita, firman Tuhan katakan dalam Yakobus 1 ayat 19, cepatlah untuk mendengar, tetapi lambatlah untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi kalau kita mau respon, berhenti, tariklah nafas sebelum merespon. Saringlah semua kritik atau kata-kata tajam itu lewat firman Tuhan. Katakan amin. Ingat bahwa kita diberkati, dikasihi, dipilih, diterima, dan diampuni dalam Kristus. Jika kata-kata mereka tidak benar, maka kita bisa mengangkat perisai iman kita, menghalangi anak panah berapi dan berdiri teguh tidak gentar. Tapi jika apa yang mereka katakan itu benar, maka kita harus menerimanya dengan rendah hati. Amin. Belajar dan bertumbuh darinya. Sepanjang kata-kata mereka itu tidak mempertanyakan identitas kita di dalam Kristus. Katakan amin. Karena kritik yang berdasarkan kebenaran mungkin sebenarnya adalah pemberian dari Allah. Itu adalah nasihat yang baik. Katakan amin. Ketika Musa melayani orang-orang tanpa kenal lelah dari pagi hingga malam, ayah mertuanya Musa berjalan dan berkata begini dalam di dalam Keluaran 18 ayat 17 sampai dengan 18. Keluaran 18 ayat 17 sampai dengan 18. Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau, ya Musa, engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Nah, ketika ayah mertuanya Musa memberikan nasihat ini, Musa mendengarkan kata-kata ini. Kata-kata ini bisa saja ya seperti serangan, tapi ini bukan serangan. Tetapi bisa saja Musa ketika menerima itu bisa merasa seperti serangan dari mertuanya. Musa mungkin bisa saja merasa tidak aman di dalam dirinya. Musa bisa menganggapnya sebagai serangan terhadap kecerdasan, kepandaian, kemampuan kepemimpinannya. Tapi perhatikan, tetapi Musa memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan dan mempertimbangkan apa yang diucapkan oleh ayah mertuanya ini. Kenapa? Karena mengetahui bahwa pernyataan ini akurat dan bermanfaat. Musa menerima nasihat dari ayah mertuanya seperti seorang pemenang. Dan itu menjadi momen terobosan pertumbuhan dalam hidupnya dan berkat bagi seluruh bangsa. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Om Sisi dimanapun berada. Jadi kita harus selalu menyaring kritikan, tuduhan, dan teguran melalui saringan firman Tuhan. Melihat apakah itu mengungkapkan tempat di hati kita di mana kita menyembunyikan kesombongan atau hidup dalam kesalahan. Menjadi orang percaya, Bapak Ibu Saudaraku, tidaklah menjadikan kita bebas dari kesalahan. Amin. Kita juga bisa salah. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus sangat mengasihi murid-muridnya sehingga ia dengan sukarela menegur mereka sesering yang diperlukan. Ya, sehingga para murid belajar dari waktu ke waktu untuk mendengarkan dan menerima nasihat Yesus. Supaya apa? Supaya membantu mereka untuk bertumbuh. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudaraku, tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kritik tertentu itu asli? Tanyakan pada diri kita sendiri ketika kita menghadapi kritik.
ketika kita menghadapi kecaman, ya, atau kita menghadapi banyak hal kata-kata yang masuk ke dalam telinga kita. Kita harus tanya pada diri kita sendiri, apakah kritik tertentu itu asli? Bahkan jika kita sedang mengkritik diri sendiri, apakah itu benar? Jika benar, maka minumlah itu sebagai obat kita. Terimalah tanggung jawab kita dan bertobat dari apa yang telah disingkapkan. Berterima kasihlah kepada orang yang menegur kita dan bertumbuhlah darinya. Melangkahlah ke depan, ke dalam identitas kita sebagai anak Allah yang terkasih, ya, yang tidak lagi memakai cara merajuk kemudian berbuat dosa dan merasa benar sendiri agar merasa lebih baik tentang diri kita. Tapi ketika tuduhan-tuduhan itu palsu, maka respon yang tepat bagi kita adalah angkat perisai iman kita. Amin. Alkitab katakan dalam Efesus 6 ayat 16 begini. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Yesus adalah teladan dalam hidup kita. Amin. Yesus adalah teladan kita. Berkali-kali Yesus mengalami tuduhan-tuduhan dan Yesus memilih diam sebagai responnya. Yesus tahu tuduhan itu tidak menggambarkannya. Jadi Yesus tidak menganggapnya, masuk dalam pribadinya dan tidak terganggu olehnya. Maka saya mau katakan, demikian juga kita seharusnya juga tidak boleh terganggu. Amin. Identitas baru kita berarti kita dapat dengan tenang menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5 katakan itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tetaplah kuat dan terus maju. Dengarlah orang bijak dan bertumbuhlah. Tetapi kata-kata orang bodoh atau pembohong tidak perlu bertengger dalam jadwal atau pemikiran kita. Jika kita terus mengingat siapa diri kita di dalam Kristus dan membiarkan Bapa kita menjadi pembela kita, maka terlepas dari apapun yang orang lain katakan, kita tetap bisa bergerak maju menjadi lebih kuat dan menjadi lebih bijaksana untuk kemuliaan Allah. Amin. Sekali lagi, identitas kita, ya, adalah dengan tenang menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan jika kita terus mengingat siapa diri kita di dalam Kristus dan membiarkan Bapa kita menjadi pembela kita, maka apapun kata orang, Bapak Ibu Saudaraku, tentang kita terus tetap bergerak maju menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah tempat persembunyian kami. Ketika tuduhan-tuduhan musuh menjadi lebih dari yang bisa kami tanggung. Ketika sulit bagi kami untuk melihat kebenaran dengan jelas. Kami mau katakan Engkau adalah sumber kepercayaan kami. Firman-Mu memberikan kami jaminan. Engkau adalah perisai iman kami. Ya Tuhan, lindungilah kami. Tuhan, apapun yang kami perlu pelajari, jadikan kami lebih seperti Kristus setiap hari. Lebih kuat dalam doa, lebih kuat dalam kepercayaan. Kami menaikkan ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, Jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.